Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Bukalah kitab Talkhis Syarh Kitab Tauhid, ringkasan kitab Syarah Kitab Tauhid. Sampai pasal apa, Ibu? Sampai pasal apa, Umahan? Tindakan preventif Nabi SAW guna menjaga kemurnian tauhid. Nah, sekarang bab itu. Bab ini, Bu, ya. Tayyib. Tindakan preventif Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup jalan yang dapat membawa atau mengantarkan kepada kesyirikan. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin yang meringkaskan buku ini, atau Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang kitab yang pasal tentang tindakan preventif Nabi terhadap dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang dapat membawa kepada kesyirikan. Nah, qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ra'an Abdullah ibn Sikhir. Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, aku pergi bersama utusan kabilah Bani Amir, ma'a qabilati Bani Amr. Laqaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama kabilah Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. Dalam riwayat yang lainnya dia mengatakan anta sayyiduna, sayyidu man sayyidina wa abna'u sayyidina. Kamu ini penghulu kami, penghulu dari penghulu kami. Engkau lah anak penghulu kami juga. Lengkap sudah, Ibu. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sang penghulu itu adalah Allah yang maha barakah lagi maha tinggi. Qulna, lalu kami mengatakan wa afdaluna fadlan, engkau adalah orang yang paling utama kedudukannya. Wa a'dhamuna tulan, paling agung jasanya di antara kami. Faqala, mendengar ucapan ini Nabi mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkanlah kedua perkataan kalian tersebut semau kalian. Au bi ba'di qaulikum, atau sebagian dari perkataan kalian semau kalian. Wala yastajriyannakumus syaitan, tapi jangan sekali-kali kalian terseret oleh syaitan. Maksudnya berlebih-lebihan. Ada yang menerjemahkan maknanya begini, qulu bi qaulikum itu maknanya bicara yang biasa saja. Au bi ba'di qaulikum, jangan melampaui batas. Wala yastajriyannakumus syaitan, dan jangan sampai setan menggelincirkan kalian dengan sebab ucapan kalian itu. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahihin, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang hadis ini? Abdullah bin Sikhir radhiyallahu ta'ala, ia pernah mengisahkan tentang perjalanannya bersama Bani Amir saat menjumpai Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, anta sayyiduna, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah tuan kami. Faqal, maka Nabi serta-merta langsung menjawab, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala, yang disebut sang penghulu itu adalah Allah yang maha barakah lagi maha tinggi. Ketika Nabi mengatakan as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyid bani Adam, padahal Nabi itu adalah penghulu seluruh anak keturunan
Adam. Hada yadullu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun li hifdhi at-tauhid ila Allah azza wa jalla. Ini membuktikan bahwasannya Rasulullah itu orang yang sangat bersemangat menjaga kemurnian tauhid. Camkan baik-baik ini nih sekalian. Karena Nabi pernah mengatakan wa ana sayyidu ibni Adam. Atau dalam riwayat yang lainnya wa ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah penghulu bagi anak keturunannya Adam. Makanya sebagian para ulama menyebutnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu menambahkan kalimat sayyid di dalam sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tambahan ini mengada-ngada. Karena sholawat itu ibadah. Sama seperti kalau ibu-ibu takbiratul ihram, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Kalau ibu tambahkan Allahul Aziz Akbar, enggak boleh. Ada tambahan apa namanya? Enggak boleh. Karena memang lafaz-lafaz doa yang seperti itu atau bentuk-bentuk ibadah yang telah ditentukan oleh Rasul tidak boleh diubah. Ketika ibu sekalian mengucapkan tasmi bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ibu tambahi sami Allahul Azizul Kabirul Ghafurur Rahim liman hamidah, boleh enggak? Karena tambahan itu mengada-ngada. Sama ketika orang mengucapkan salawat, dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terutama dalam salat dia baca. Ketika tasyahud ada salawat yang dibaca sahih, tambahan ini disebut dengan muhdas. Dan Nabi mengatakan kullu muhdasatin wa kullu bid'atin dhalalah. Yang tidak dibenarkan dalam syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini juga membuktikan bahwasannya karena Nabi saddud dari'ah, saddu tariqatun ila syirk. Nabi menutup setiap jalan yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kalau manusia dibiarkan ketika Nabi masih hidup memanggil Nabi dengan Sayyid, nanti orang akan mengkultuskan Nabi. Ternyata terbukti Ibu, di zaman sekarang berapa banyak manusia mengkultuskan Rasulullah. Kadang derajatnya diangkat setara dengan derajatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Nah. Wa subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang telah mereka sekutukan itu. Wa minat turuqil ladzi yasilu ila syirkihi al-ghulu imma fil ahwali aw fil ahwal. Di antara jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik itu apa? Sikap melampaui batas dalam berbicara, dalam ucapan, itu bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, Ibu. Ya awalnya dia memanggil sayyid, ya sayyidana, anta sayyiduna, sayyidun min sayyidina, wa sayyidu abna'ina, wa abna'u sayyidina. Wahai Tuhan kami, engkaulah Tuhan dari Tuhan kami yang ada, karena engkaulah anak Tuhan kami. Ini kan berlebihan. Fahim tuh? Nah, sama kalau di Indonesia itu ada sebutan raja di raja. Itu nggak boleh dalam Islam menyebut apa? Raja. Karena raja di raja itu siapa? Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Dia adalah zat yang menguasai hari pembalasan. Dalam diskusi Allah mengatakan, Allah berfirman, limanil mulkul yaum, siapa yang pantas disebut raja pada hari ini. Maka kalau ada orang mengatakan malikul mulk, rajanya raja, ini nggak boleh. Atau kalau di negeri jiran mereka menyebut sahin sah, apa ya, sahinus syah, sahnya para syah gitu ya, maksudnya tuannya para tuan. Ini juga nggak disukai. Mestinya manusia itu dipanggil dengan panggilan yang wajar saja. Nah, kalau di di Jawa ya panggilannya macam-macam. Ada itu mangku bumi, lagi mangku apa? Mangku buwono, macam-macam. Ini juga termasuk melampaui batas. Tidak disukai di dalam Islam.
Ucapan-ucapan seperti itu bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik. Di Jawa juga ada sebutan apa? Gustinya Gusti, gitu ya. Gusti sudah Gusti apa? Pangeran. Kalau itu ditujukan kepada siapa? Allah. Masih mengerti, masih dipahami maknanya. Tapi kalau seseorang dipanggil Gusti, Kanjeng, Pangeran, Fulan, nah ini tidak disukai, melampaui batas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, apabila rahimani walakullah. Lalu kata beliau menyebutkan, idza qala al-mar'u li rajulin annahu sayyid, mengatakan bahwa seseorang adalah sayyid atau mislu atau yang semisal dengan ini, itu tadi apa? Kanjeng Pangeran, Gustinya Gusti dan sebagainya. Fa idza kana yatakallamu yuwajjihu aw muwajjah, bila dilakukan dalam percakapan tatap muka, dinisbatkan kepada semua orang, ini dengan mengatakan sayyidukum, maka ucapan ini makruh hukumnya. Jadi ada orang kita mengatakan hada sayyiduna, itu termasuk perbuatan yang makruh. Nah, para ulama menyebutkan di antara ucapan tersebut yang paling dimakruhkan ucapan tentang seorang bahwa dia adalah as-sayyid, pakai alif lam. Sementara Nabi mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang pantas disebut dengan as-sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti as-sayyid salah satu nama Allah atau bukan Ibu? Iya, salah satu namanya Allah as-sayyid. Karena ucapan ini dipahami dari hadis Nabi yang Nabi menyebutkan as-sayyidu Allah, si penghulu itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala, yang maha barakah lagi maha tinggi. Nah, karena ucapan ini bisa dipahami bahwa ia bersifat dengan seluruh arti kata as-sayyid, kepemimpinan, karena ada alif lamnya. Padahal tidak ada yang pantas punya sifat seperti itu kecuali Allah. Kata beliau, karena itu kita dapatkan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan sebagian para wali. Mereka menyebutnya dengan as-sayyid. Misalnya di Yaman ada makam Badawi, mereka menyebutnya as-sayyid Badawi. Kalau di Kalimantan apa namanya? Tuan guru gitu ya, menjadi apa? As-sayyid tuan guru fulan. Pakai as-sayyid. As-sayyid fulan ibnu fulan, ini nggak boleh, nggak disukai. Nama-nama yang diambak apa? Mereka mengagungkan kata as-sayyid dan mereka banyak sekali menggunakan nama-nama yang diambakan kepada as-sayyid atau abdus sayyid. Seharusnya kalau yang disebut dengan as-sayyid sini adalah Allah, benar abdus sayyid. Tapi kalau seandainya dia itu as-sayyidnya ini adalah makhluk, ya mungkin sebut saja tadi itu Badawi, as-sayyid apa? Lalu ada orang mengatakan saya adalah Abdus Sayyid, berarti kan dia penyembahnya siapa? Si Badawi tadi. Dan itu hukumnya syirik, nggak boleh. Sehingga kalimat as-sayyid atau sayyid Badawi atau yang semisalnya ini tidak disukai di dalam Islam, bahkan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Di negeri kita sama, as-sayyid Maulana Malik Ibrahim, as-sayyid Maulana Sunan Kalijaga, as-sayyid dan sebagainya, itu tidak disukai dalam Islam. Ketika itu beliau mengatakan selanjutnya, kulna, maka kami ganti ucapannya. Kami katakan wa afdaluna fadlan, engkau adalah orang yang paling utama kedudukannya di antara kami. Wa a'dhamuna tulan, engkau adalah orang yang paling agung jasanya di antara kami ini. Nah, Nabi menjawab, qulu biqaulikum, biasa saja kalau bicara, jangan melampaui batas. Au bi ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai setan nanti menggelincirkan kamu dengan sebab ucapanmu ini. Beliau mengucapkan begitu karena pada ucapan mereka ini terdapat ujian. Hukum memuji manusia itu apa, Bu? Kita memuji manusia itu hukumnya apa? Makruh. Misalnya saya berkata, Imam Bukhari adalah imamnya para ahlul hadis. Ujian bukan? Boleh nggak? Kalau saya datang kepada seorang yang sudah selesai khutbah, Masya Allah khutbahmu bagus, membuat saya menjadi menangis, boleh nggak? Nah, berarti ujian itu ada yang dilarang, ada yang
diperbolehkan, bahkan ada yang terpuji. Pujian itu ada yang terpuji. Ketika yang dipuji itu menjadi hancur imannya, maka memujinya menjadi haram. Seperti memuji orang di hadapan orang lain, dan orang yang dipuji itu ada di dalamnya, itu nggak boleh. Itu bisa merusak. Tapi kalau memuji orang yang tidak ada di sampingnya, orang yang sudah meninggal mungkin di tempat yang jauh, kita katakan Ustaz Fulan Masya Allah hafal Quran, hafal hadis, penjelasannya begini dan begitu, itu boleh. Tapi kalau ada orangnya, Ustaz kita ini kalau bicara Masya Allah ini bagus, ini sama dengan membunuh orang itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa idza ra'aita ar-rajula yatakallamu 'anka bil madhi aw sana'i baina aydin nasi fala tatrukuhu hatta taj'alu fi fammihi turabun. Kalau kamu jumpai ada orang yang memuji-muji dirimu, menyanjung-nyanjung kamu di hadapan orang banyak, kamu ada di situ, jangan ditinggalkan. Cari pasir, jejalkan ke mulutnya. Karena ketika orang itu dipuji, pasti dia terbunuh, Ibu, mati. Orang itu kalau dipuji melayang, Ibu. Sahih, Ibu. Coba kalau suami berkata kepada istrinya, Masya Allah ya zauzati, anti jamilah, jiddan. Pasti istrinya akan apa? Terbang gitu, Ibu. Terbang. Tapi di depan apa? Di depannya saja. Kalau di depannya orang lain, misalnya Masya Allah zauzati, kamu memang istriku yang luar biasa, hafal Quran, ini membuat hati istrinya mati. Karena dia akan merasa ujub. Apa itu ujub? Nah, timbul pertanyaan, boleh nggak, Bu, memuji untuk memberi motivasi? Hah? Boleh nggak, Ibu? Di depan orang lain misalnya saya berkata, zauzati Masya Allah jamilah, kamu ini cantik banget. Kemudian tumbuh semangatnya untuk semakin apa? Mempercantik diri karena Allah. Boleh nggak? Boleh. Sehingga kalau kita memuji anak kita, ketika dia dapat nilai 8, jayyid jiddan, barakallahu fiik. Nah, dia terpuji, dia senang gitu. Lalu dia meningkatkan lagi semangat belajarnya, boleh, nggak apa-apa. Tidak dilarang yang seperti ini. Karena Nabi juga sering memuji para sahabat dengan mengatakan, ahsan, kamu bagus, thayyib, kamu baik, dan seterusnya. Nabi suka mengucapkan seperti itu. Sodakta, engkau benar, itu pujian. Nah, adapun yang kalau pujian ini dilakukan dengan cara yang tadi disebutkan, sanjungan secara langsung di hadapan orang yang dipuji, dan ini adalah bidikan syaitan agar orang tersebut merasa dirinya besar sehingga ia akan ditimpa kehinaan. Nah, ini berbahaya. Ibu nggak boleh puji-puji temannya, kamu memang bagus. Nggak, jangan. Kalau nggak ada kamu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, ini sudah bukan hanya membunuh yang dipuji, tapi orang yang mengucapkannya telah jatuh dalam perbuatan apa? Karena mengucapkan kalimat apa, Ibu? Kalau bukan kamu, kalau nggak ada kamu, ini nggak boleh. Innama kalimatul law, kalimat law itu apa, Ibu? Membuka pintu syaitan. Kemudian karena orang lalai akan hakikat makna ucapan la haula wala quwata illa billah. Orang kalau udah dipuji, dia lupa bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali kekuatan dan daya itu datangnya bersama dengan Allah. Lalai untuk merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri. Padahal dalam Islam kita dianjurkan agar kita ini bersikap tawadhu, rendah hati, merendahkan diri di hadapan siapa? Allah. Yang Allah ketahui akan hal tersebut dalam hatinya. Di mana masalah rendah hati dan tinggi hati itu tersimpan dalam hati. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka orang yang dipuji akan dihinakan oleh Allah bila dia merasa bangga dengan pujiannya. Sebaliknya, orang yang dia tidak pernah dipuji tapi dia merasa terpuji di sisi Allah, Allah akan muliakan dirinya. Antara dia dengan Allah saja maksudnya. Kalau orang sudah dihinakan oleh Allah, Allah akan timpakan bencana, dan bencananya datangnya secara tiba-tiba. Na'udzubillahi min dzalik. Di hadis yang lainnya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala an, beliau menuturkan, anna nasan qalu, dulu sekelompok manusia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khairana wabna khairana. Masya Allah, ini pujiannya luar biasa.
Wahai Rasulullah, orang terbaik kami dan anak orang yang paling baik di antara kami. Wa sayyiduna, penghulu kami. Wa ibnu sayyidina, anak dari penghulu kami, tuan kami dan anak daripada tuan kami. Faqala, Nabi langsung mengucapkan dengan kalimat, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum wala yastawiyannakum syaitan. Bicara yang biasa saja. Silahkan kalian mengucapkan perkataan kalian, jangan sekali-kali kalian itu diganggu oleh syaitan. Ana Muhammadun, aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi, sekedar hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan sekaligus rasulnya Allah. Seolah-olah beliau mengingatkan, kalau kamu puji yang berlebih-lebihan, nanti kamu kira aku ini adalah Tuhan. Lalu beliau mengatakan, ma habbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Aku tidak suka kalian angkat diriku melebihi kedudukan yang telah Allah azza wa jalla berikan kepadaku. Allah saja mengatakan Muhammad itu hamba dan Rasul, cukup. Kenapa kita mesti menambah-nambah ya khairana, ya ibna khairina, ya sayyiduna, ya sayyidana, wa ibna sayyidina? Ini tidak benar. Ini melampaui batas. Sama begitu pula ibna sekalian, kalau kita dipuji manusia, lalu kita melihat pujian itu sudah di luar batas kewajaran, jangan mau, karena sesungguhnya itu dia mengharamkan kita menjadi umpannya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, dan ini bukti bahwa Rasulullah SAW itu sangat amat menjaga agar jangan sampai terbuka pintu-pintu kesyirikan. Walaupun pada kenyataannya memang beliau orang terbaik, berasal dari keturunan orang yang baik, tapi beliau ingin menutup pintu ini. Walaupun pada kenyataannya beliau sebenarnya adalah orang yang disebut penghulunya, anak Adam, tapi beliau ingin menutup pintu ini. Sebab syaitan itu, ibu-ibu, Nabi mengatakan yajri bimajri dammi ibni Adam. Setan itu masuk ke dalam tubuh anak Adam, ngalir di bawah, mengikuti aliran darah anak Adam. Dia pintar mencari celah bagaimana supaya orang itu jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Saya keluar dari materi, saya ingin sebutkan ibu, salah satu bentuk tipu dayanya syaitan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, mana lebih utama? Berkumpul dengan manusia di mana manusianya ada yang jelek, ada yang akhlaknya buruk, ada yang kafir, bahkan suka mencela, bahkan mungkin menghalangi dia beribadah kepada Allah, dengan orang yang mengasingkan diri ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang itu yang telah membuat rusak agama. Mana lebih afdol? Mana lebih utama? Mana lebih utama yang kumpul dengan masyarakatnya ini banyak yang rusak, dengan orang yang dia uzlah ingin menyelamatkan agamanya, dia pergi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung sendirian. Mana lebih afdol, Mat? Antum berkumpul, maka antum akan bertemu dengan orang-orang yang berbuat jelek. Kalau nggak sanggup mengasingkan, ya, begitu ibu. Nah, Syekhul Islam mengatakan, undur. Kana syaitanu yuzayyinu rajulun ya'tazilu minal mujtama yadunnu annahu aqrab ila Allah bal huwa ab'ad minhu. Banyak orang yang diganggu setan dengan anggapan uzlah itu bisa lebih dekat kepada Allah, padahal dia ingin dijauhkan oleh setan dari Allah. Dijauhkan oleh setan dari Allah azza wa jalla. Bagaimana? Setan berbisik dengan berkata, jangan sama mereka, kumpul nanti hatimu kotor. Kamu kumpul dengan masyarakat yang seperti ini merusak hatimu, ibadahmu jadi kurang. Lebih baik kamu mengasingkan diri, tidak ketemu mereka, kamu bisa beribadah lebih dekat. Ternyata ibu-ibu, orang yang uzlah ke gunung-gunung, dia meninggalkan banyak keutamaan. Satu, menuntut ilmu. Kapan dia menuntut ilmu? Sendirian di hutan, mau belajar sama siapa? Soalnya ibu-ibu, dua, tidak bertemu ulama. Kalau dia punya masalah, mau tanya sama siapa? Kirdun. Mau tanya dengan kirdun yang ada di gunung-gunung. Tahu kirdun ibu-ibu?
Nggak mungkin. 3, sholat jamaah dengan siapa di hutan? Padahal keutamaan sholat jamaah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. 4, tidak sholat Jumat. Mau di hutan mau sholat Jumat dengan siapa? Sahih. 5, kapan dia mau amar ma'ruf nahi mungkar? Padahal orang yang terbaik itu punya ciri-ciri beramar ma'ruf nahi mungkar. 6, kapan dia mau mempraktekkan sifat sabar? Kesabaran itu bagian daripada agama. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua, al-amalu bi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Yang keempat, as-sabru 'ala al-adhabi. Sempurna kondisi manusia itu kalau dia bisa bersabar dengan ujian yang datang menimpa dirinya. Bagaimana dia akan sabar dengan gangguan manusia kalau seandainya dia tinggal uzlah meninggalkan manusia? Maka yang paling afdol itu manusia itu berkumpul dengan masyarakat, sabar dengan tingkah laku dan pola mereka yang jelek itu, mendakwai sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, berharap pahala atas yang dia usahakan, dan musibah yang menimpa dirinya berupa cacian, makian, ejekan orang, melihat sesuatu yang tidak pantas kita harus melihatnya bukan karena sengaja, semoga itu menjadi sebab penghapus dosa. Begitu. Berarti yang paling utama yang bagaimana, Ibu? Berkumpul. Hijrah itu kan tidak menyendiri. Hijrah itu kan kalimatnya berbunyi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia ingin berhijrah, hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala dari Allah, pahala mengerjakan sunnahnya. Hijrah itu bukan menyendiri. Hijrah itu mencari sebuah negeri di mana negeri itu lebih baik dalam melakukan peribadatan dan tetap berkumpul. Saya mau tanya, adakah dalam sejarah Islam hijrah itu ke negeri yang nggak ada negeri tak bertuan? Kan nggak ada, Ibu. Hijrah pertama kaum muslimin kemana, Ibu? Madinah atau Habasyah? Habasyah atau Syam? Habasyah atau Syam? Habasyah atau Khurasan? Nah, Habasyah, Ibu. Habasyah siapa penguasanya? Najasyi itu rakyatnya beragama apa? Nasrani. Tetapi di sana mereka tidak dilarang menegakkan agama Islam. Makanya mereka berhijrah, tetap berkumpul dengan manusia, bukan berhijrah ke gunung atau ke hutan, tidak. Fahim tuh? Nah, demikian, semoga bermanfaat. Kita simpulkan dari kandungan bab ini. Satu apa, Ibu? Peringatan bagi para manusia dari perbuatan sikap apa? Ghulu. Kita nggak boleh memiliki sifat melampaui batas dalam beragama. Melampaui batas memuji orang, nggak boleh. Ibunda sekalian, saya contohkan untuk memudahkan perumpamaan pakaian wanita. Batasnya sampai mana, Bu? Paling panjang dari mata kaki itu 1 hasta. Lebih daripada itu maka apa namanya? Ghulu. Jadi kalau ibu jumpai ada orang nikah sampai membawa bajunya itu 70 orang ke belakang, itu ghulu. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Fahim tuh? Nah, sebaliknya batas pakaian laki-laki sampai mana, Bu? Laki-laki itu batas pakaiannya sampai. Nah, kalau lewat mata kaki namanya apa? Ghulu, melampaui batas. Karena arti ghulu itu melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ibu-ibu kalau ziarah kubur, batasan ziarah kubur itu ngapain di sana, Bu? Ingat mati, apalagi? Mendoakan si mayit yang ada di sana, apalagi? Apalagi, Bu? Ingat mati, ingat negeri akhirat. Kalau seseorang melewati batas-batas ini, misalnya dia berdoa kepada yang dikubur, ghulu. Dikubur, meluk-meluk kuburannya, dicium-cium kuburannya. Masya Allah, kan ada, Ibu, orang yang datang ke kuburan patoknya dicium. Dia nggak tahu, bisa jadi patok itu bekas dikencingi binatang. Sahih atau tidak, Ibu? Ini kan namanya ghulu. Ada pula yang dielus-elus patoknya, sabar nunggu saya di sana ya. Dia berkata kepada suaminya, mungkin sudah meninggal dunia. Ini kan ghulu. Karena nggak mungkin orang mati diajak bicara.
Fahim tun? Nah, contoh sikap gulu. Islam tidak memperbolehkan sikap gulu seperti ini. Termasuk gulu memuliakan manusia melampaui batas. Ada yang memuliakan manusia itu sampai melampaui batas. Kalau dia Rasulullah SAW memang ada nas yang menyebutkannya. Rasul ludahnya direbut oleh manusia. Nah, Rasul berwudu, bekas wudunya Nabi direbut manusia karena ada keberkahan. Karena memang pada diri Nabi itu baik. Bayangkan bu, keringatnya Nabi itu baunya minyak kasturi. Ya wajar kalau para sahabat dapat keringatnya Nabi itu manfaat. Lah kalau keringat kita, innalillah. Sebagian orang memperebutkan keringatnya kiai. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang senang sorbannya diinjak-injak oleh kiainya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ada sorban yang dipakai sama kiainya nggak dicuci-cuci berpuluh-puluh tahun, karena dianggap mendatangkan barakah. Ini hulu. Dua, perbuatan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang dikatakan kepadanya, engkau adalah Tuhan kami. Kita tahu kalau ada orang mengatakan kamu Tuhan kami, dipuji dengan pujian, kita katakan apa? Biasa aja kalau bicara. Saya ini cuma manusia. Perkataanmu bisa menyengsarakan aku dan bisa mencelakakan kamu. Begitu. Yang ketiga, renungkanlah sabda Nabi. Beliau mengatakan dengan kalimat la yajriyannakum syaitan aw la yahwiyannakum syaitan. Jangan sampai setan itu menyeret kalian ke dalam jurang kekeliruan. Beliau mengucapkan ini padahal mereka tidaklah mengatakan kepada beliau kecuali kebenaran. Karena memang Nabi itu sayyid, tapi Nabi ingin membendung ini. Apa faedah yang bisa kita ambil? Bab ini menjelaskan seorang muslim mesti jeli melihat perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Terutama ini ibu-ibu, perhatikan anak-anaknya itu jangan sampai ada hal-hal yang membawa kepada perbuatan syirik. Mencintai ibunya hukumnya apa anak itu? Wah, tapi tidak jarang seorang ibu mendidik anak menjadi mempertuhankan ibunya. Sahih? Contoh, setiap ibu kadang kepingin apapun harus dengan persetujuan ibunya. Apapun harus persetujuan ibunya. Sampai ada seorang anak mau ini mau itu harus sepersetujuan siapa? Padahal ada perkara-perkara yang itu tidak dimustikan persetujuan ibu, yang jelas diizinkan oleh siapa? Allah Ta'ala. Contoh misalnya berangkat jihad yang nilainya fardu ain, tidak perlu meminta persetujuan ibu, kecuali jihad yang nilainya fardu kifayah. Laki-laki mau menikah, ibunya berkata, kalau nggak saya izinkan, kamu nggak boleh nikah. Kalau kamu tetap nikah juga, kamu durhaka. Naudzubillah. Akhirnya anaknya lebih takut kepada siapa? Padahal si anak ini sudah butuh nikah, di mana pernikahan itu kadang-kadang tarafnya sampai derajat wajib, kan begitu ibu? Ada laki-laki yang dia butuh nikah, nggak bisa menunda waktu. Dia ketemu dengan seorang wanita, senang pada hari itu, dia pingin menikahi wanita itu, datang ke orang tuanya, saya mau nikah dengan anak anda, maharnya jelas, ada saksinya, nanti diwadakan walimah, dinikahkan dia. Tiba-tiba ibunya mengatakan, kamu tidak beritahukan, kamu tidak minta izin kepada saya, ceraikan dia. Anak jadi takut dengan ibunya, dia tidak lebih takut kepada Allah Ta'ala, yang bisa jadi dengan sebab itu anak jatuh dalam perbuatan zina. Pada saat itu ibunya membuka pintu perbuatan apa? Syirik. Fahim kan? Ya kecuali perkaranya ma'ruf, makul. Ya seorang lelaki mau menikah, ternyata ibunya melihat, oh jangan, ini akhlak wanitanya jelek, suka ghibah, namimah, terlalu cinta dengan dunia, sibuk dengan perkara-perkara yang fana. Lalu ibunya mengatakan jangan nikah dengan dia. Pada saat itu berarti ibu telah menyelamatkan anaknya dengan izin Allah. Fahim kan? Jadi hati-hati. Yang keempat, renungkanlah ucapan Nabi, aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku. Ketika beliau mengatakan ma ahabbu an tarfa'uni, aku enggak mau kalian itu mengangkat derajatku fauqa manzilati, melebihi kedudukanku allati anzalani Allah Azza wa Jalla, yang telah Allah dudukkan aku pada tempatnya. Ini nasihat. Maka Nabi SAW itu orang yang rendah hati. Beliau tidak suka dipuji melampaui batas. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasr Isa bin Maryam. Jangan puji aku melampaui batas seperti Isa bin Maryam dipuji oleh orang. Apa pujiannya orang Nasrani kepada Isa bin Maryam?
Dia mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ini melampaui batas. Fahim? Nggak boleh. Sebagian orang memuji Uzair, kata mereka Uzair adalah anak Allah. Ini orang Yahudi. Nggak boleh. Nah sekarang kaum muslimin mau memuji Nabi melampaui batas, itu juga tidak dibenarkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan kita pada hari ini. Tinggal beberapa lembar lagi. Tinggal satu maudhu lagi ya. Setelah bab ini saya akan bahas kitab Firqatun Najiyah. Karena di buku itu terkumpul bab akidah, terkumpul bab manhaj, juga terkumpul bab ibadah. Buku yang tipis tapi kita bisa mendapatkan berbagai macam faedah insyaallah. Kita akan bahas Firqatun Najiyah. Dulu diusulkan membahas kitab apa Ibu? Usulus Salasa. Ini sudah saya bahas di Nasai. Bagi ibu-ibu yang ingin meluaskan pembahasan syarah usul Salasa, silakan datang ke Nasai setiap hari Ahad malam Senin ba'da salat maghrib. Sampai di sini ummahat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Fadhil masyhur. Doa ketika diberikan oleh Allah ujian. Lah iya, ketika mendapat ujian itu kan berarti ketika diberi oleh Allah ujian. Sama atau tidak itu? Sama atau ya? Ketika Allah memberikan kita ujian, yang kita ucapkan adalah pertama kali alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun itu yang terjadi. Lalu mengucapkan apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa diriku ini. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa diriku ini. Lalu ucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sampai kepada kalimat wala tahmil alaina dan seterusnya. Ini doa ini dibaca. Itu doa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fiik. Ya. Saya tambahkan, kalau ujiannya itu menyedihkan hati, membuat kita gelisah, maka baca doa yang dianjurkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa khuzni wa dhihaba hammi. Nabi mengatakan, orang yang punya kesedihan, gundah gulana, apapun masalahnya, ketika dia baca doa ini, Allah akan lapangkan dadanya biiznillah, dengan izin Allah. Hafal sudah doanya Bu? Belum juga ya Bu ya? Nanti saya tuliskan di email Funduk Nadita ya. Insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, yang lainnya Bu, silakan. Ahwan Ustaz mau tanya, kalau misalnya kita memberikan contoh kepada anak kita, misalnya jangan kamu meniru orang si fulan karena dia melakukan hal yang jelek seperti ini, apakah itu kita termasuk berghibah Ustaz? Termasuk ghibah yang diperbolehkan. Ketika seseorang mengambil sebuah contoh untuk iktibar, jangan tiru perbuatan fulan. Kalimatnya diganti Bu ya. Jangan mengatakan jangan tiru si fulan, tapi dikatakan jangan tiru perbuatan si fulan. Karena bisa jadi manusia itu dibolak-balikkan hatinya oleh Allah. Yang tadinya dia jelek, kemudian diubah menjadi orang yang baik. Berapa banyak orang seperti ini? Bukankah begitu Ibu? Nah, jadi ketika dahulu Ikrimah orang yang sangat benci dengan Nabi, tiba-tiba diubah hatinya menjadi orang yang sangat cinta kepada Nabi. Maka kalau ibu-ibu menjumpai ada orang berbuat kejelekan, ingin menasihati orang lain atau anaknya, berkata, ya waladi la tattabi'u ma fa'ala fulan, jangan ikuti seperti yang dilakukan oleh si fulan, fa inna amalu amalun sayyi, karena amalannya itu termasuk amalan yang jelek. Nah, kalimat seperti ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Itu boleh Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan Bu.
Assalamualaikum. Bagaimana tadi yang mengenai persetujuan orang tua, khususnya ibu tadi kan? Iya. Sepertinya begini kan kadang-kadang kan jangan ini seperti kan anak-anak yang mencari sekolah, Iya. urusannya itu kan kadang-kadang ibunya nggak setuju. Iya. Gimana itu? Gimana kalau misalnya ibunya tidak setuju pada perkara yang menurut pandangan ibunya kurang tepat, maka ditimbang dengan syariat, Bu. Misalnya ibu mengatakan, kamu sebaiknya di sini, ibu nggak setuju kamu di sana. Ternyata pertimbangannya tepat. Maksudnya pertimbangannya tepat itu, apa yang disampaikan oleh ibunya ini ada alasan yang tepat. Kamu di sana kurang manfaatnya, hujahnya disampaikan, kemudian dia menerima, itu boleh, Bu. Tapi kalau seandainya keinginan ibunya ini bisa jadi lebih manfaat yang disampaikan oleh ibunya kurang dibandingkan dengan apa yang disampaikan alasannya oleh anaknya. Si anak, ibu kepingin anaknya jadi dokter, tapi ternyata anaknya kepingin, nah saya mau jadi ustadz. Enggak, nah harus jadi dokter. Kamu kalau nggak jadi dokter mau makan apa, misalnya begitu. Nah pada saat itu anak menjadi takut dengan siapa? Si ibu. Ini pendidikan yang tidak baik. Itu membuka pintu agar anak selalu merasa takut kepada selain Allah. Padahal seharusnya anak itu takut kepada siapa? Ditambah lagi anak ibunya mengatakan, kamu kalau nggak sekolah di kedokteran, ibu nggak mau kasih kamu biaya, ibu nggak mau peduli, silahkan kamu ambil. Ini nggak boleh seperti ini. Kecuali kalau perkaranya itu kita ketahui membahayakan. Mau kuliah di mana, nak? Seni. Kuliah seni. Nanti untuk apa? Ya supaya bisa bikin patung, gambar makhluk hidup. Ibu ingatkan, bikin patung haram, bikin makhluk hidup itu gambarnya haram. Kamu kuliah teater itu belajar jadi pembohong, kan gitu, Bu ya? Nah, ketika sudah disampaikan, kemudian dia tetap enggak, saya mau di sini. Ibu boleh mengancam. Karena Allah tidak menyukai ini, maka ibu tidak menyukai. Bila kamu mengambil jalan ini, ibu berlepas diri. Tidak ada biaya, tidak ada apa-apa buat kamu. Itu justru dapat pahala. Karena kita telah meletakkan kedudukan yang benar pada tempatnya dan mengajarkan kepada anak itu hukum-hukumnya Allah Azza wa Jalla. Faham Ibu? Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Bagaimana hubungannya dengan kamu kalau nggak nurut dengan ibu? Itu bagaimana? Pada kalimat yang menyebutkan jika kamu tidak menurut dengan ibu, kan ibu telah memberikan kalimat. Kalau ibu mengatakan begini salah, Bu. Kalau kamu nggak nurut dengan ibu, ibu nggak mau lagi peduli dengan kamu, ini salah. Tapi mestinya ibu mengatakan demikian. Karena Allah tidak menyukai ini, maka ibu pun tidak suka. Bila kamu tidak mengikuti perintah ibu, maka ibu akan begini dan begitu. Itu boleh. Berarti anak ini diarahkan untuk takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan biaya, Ustaz, bukan soal. Makanya saya mau sekolah ini, itu kan biayanya besar. Gimana kalau begini dia enggak mau, gimana? Boleh. Hubungannya dengan biaya. Boleh, kalau memang tidak sanggup, maka ibu mengatakan ibu tidak sanggup untuk membiayai ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka boleh kalau itu ibu. Nggak setuju dan ibu punya pandangan yang lebih apa? Utama, boleh. Nggak apa-apa ibu. Jais. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Jadi nggak boleh juga kalau saya mengatakan kepada anak saya, kan yang dua sudah tuh kuliah di umum. Aku harap kamu bisa kuliah di bahasa Arab. Kalau kamu itu ibu nggak mau biayanya. Kamu juga begitu. Ini jadi curhat semuanya Bu ya. Barakallahu fiikum. Ya, seperti yang disebutkan oleh Bu Ningsi tadi. Apa ini termasuk perkara yang tidak boleh? Ya kalau ibu mengatakan ibu tidak mau biayai kamu. Kalau memang yang dipilihnya itu sebuah sekolah yang atau sebuah jurusan yang memang tidak ada manfaat baginya, boleh mengatakan begitu. Karena ibu akan ditanya hartanya itu. Ibu membiayai anaknya, ditanya nggak hartanya? Ditanya oleh Allah. Tapi kalau alasannya anak itu makul, ya bunda saya mau jadi dokter, baik nggak Bu jadi dokter? Baik. Ibu sanggup nggak membiayai? Sanggup. Lah kenapa mesti dilarang? Kan masuk surga nggak harus jadi apa? Ustaz. Apakah yang masuk surga itu cuma ustaz? Kan enggak. Masuk surga tidak harus jadi ustaz, jadi dokter boleh. Nah, jadi dokter, tapi kamu harus bisa bahasa Arab. Boleh. Tinggal memberi syarat aja, silakan jadi dokter, tapi belajar bahasa Arab. Kalau kepinginnya bahasa Arab. Faham ibu-ibu? Mau jadi apa lagi? Mau jadi pilot? Boleh. Kamu hafal Quran. Kamu boleh jadi pilot dengan syarat hafal Quran. Boleh. Itu lebih baik ibu. Lebih afdol. Nah, tapi kalau ibu melihat
kalau kuliah selain di tempat yang seperti ini rusak. Kuliah di umum, pergaulannya kita nggak bisa menjaga, begini kita khawatir, kita berikan pandangan kepadanya, kemudian kita rasa takut itu muncul, lalu kita arahkan yang lebih baik, kemudian dia tetap ingin pada apa yang dia pilih, kita boleh mengancam dengan Allah, bukan dengan diri kita. Nah, ibumu ini hartanya dari Allah. Ibu nggak mau kalau harta ini nanti menghantam ibu di yaumil qiyamah. Fikirkan baik-baik, apa kamu mau kalau seandainya biaya ini nanti ditanya oleh Allah, lalu ibumu masuk neraka. Begitu. Jadi anak diarahkan takut kepada siapa? Kalau kita mengatakan ibu nggak mau biaya, berarti seolah-olah ibuku ini Tuhan. Faham ibu-ibu? Kalimat ini yang nggak boleh dilakukan. Ini apalagi mendoakan kejelekan. Kan Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum wala ala la tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum wala ala amwalikum. Jangan doakan kejelekan dirimu, keluargamu dan hartamu. Ibu-ibu saya nasihati nih, jangan sekali-kali ibu mengatakan kalau kamu nggak nurut ibu, kamu sengsara. Jangan bu, jangan. Tapi ucapkan kepadanya, semoga hatimu dilembutkan oleh Allah. Semoga kamu diberi hidayah oleh Allah. Ibu cuma bisa menasihati. Begitu. Jangan ditambahin lagi. Pokoknya kalau kamu nggak nurut terserahlah. Rugi kamu sendiri. Ini bahaya ini. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Inna lillahi malaikatun. Allah itu punya malaikat. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna ma yatakallamun nasu bi. Setiap manusia mengucapkan sesuatu, malaikat mengucapkan amin, dikabulkan oleh Allah. Hati-hati bu kalau bicara ya. Ya kalau kamu nggak menurut saya kamu nanti sengsara. Malaikat mengucapkan apa? Amin. Terjadi jadinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Sebentar gimana? Kata-kata yang apa bu? Kan gini, kita itu menurut harus nurut itu perkara yang itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita berbeda dengan orang tua, kemudian orang tua yaitu ngata-ngatain kata-kata yang tidak baik itu apa? Oh tidak. Karena malaikat tidak mungkin mengaminkan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Ya la kuliah dalam masalah ini. Kalau seseorang itu misalnya sudah melaksanakan sunnah, ini melaksanakan sunnah, didoakan kejelekan. Nabi didoakan kejelekan nggak sama orang-orang Quraisy? Iya, didoakan kejelekan orang-orang Quraisy, tapi tidak bermanfaat doanya itu. Ya, kalau kita melaksanakan sunnah, orang tua kita mengatakan kepada seorang lelaki yang jenggotnya panjang, kamu cukur jenggotmu. Kalau enggak, ibu doakan kamu celaka. Itu nggak ada manfaatnya. Nggak akan ada manfaatnya, karena Allah lebih cinta kepada orang yang mendahulukan Allah dibandingkan siapapun juga. Fahim tuh? Gimana kalau sudah terlanjur mengucapkan usaha taubat kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Karena memang sebagian orang karena belum tahu hukum, lalu dia terucap kata-kata yang seperti itu. Fahim tuh? Nah, barakallahu. Intaha. Selesai sudah waktunya bu ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelas. Satu lagi Pak. Tafadhali. Ustaz mau tanya, kalau misalnya seseorang sudah meninggal dunia dan dia masih mempunyai hutang karena dia sakit sehingga hutang waktu pengobatannya ditanggung oleh saudaranya. Dia masih mempunyai, yang meninggal ini istri, jadi suaminya masih ada. Apakah kalau suaminya sudah itu menjadi tanggungan suaminya walaupun suaminya belum bisa melunasi kepada orang itu, sudah nggak apa-apa itu? Yang nggak apa-apanya maksudnya siapanya bu? Si istrinya, maksudnya kan orang yang wafat tadi. Si fulanah wafat, dia memiliki hutang piutang. Pertanyaan yang pertama, yang saya tangkap dari pertanyaan ini, seandainya hutangnya itu dipertanggungkan kepada ahli warisnya atau keluarganya, suaminya atau siapa, anak-anaknya, apakah sudah tidak ada pengaruhnya bagi si mayit yang ada di dalam sana? Jawabannya begini bu, itu pertanyaannya gitu bu ya? Iya betul. Nah, kalau seandainya orang tersebut memang tidak punya kemampuan untuk membayar hutangnya dengan hartanya, Rasulullah mengatakan, "Faman kana indau dainun yuridu ayyaqdiha summa la yastati ayyaqdiha qadallahu ta'ala dainahu." Atau kama qala alaihi wasallam, orang yang punya hutang,
nggak sanggup membayar hutang bukan karena tidak mau bayar hutang. Nanti Allah yang akan membayarkan hutang piutangnya itu. Faham maksudnya Ibu? Berarti itu nggak berpengaruh bagi dirinya. Tapi kalau ada orang yang punya hutang, kemudian ada orang yang menanggung kehidupannya, dan yang menanggung ini memiliki kewajiban melunasi hutangnya, kemudian dia tidak melunasi hutangnya, orang tersebut bebannya ditimpakan kepada penanggung hutang piutangnya, bukan bagi orang yang berhutang tersebut. Istri misalnya, kan kehidupannya dibiayai oleh siapa? Suaminya. Ketika istrinya memiliki hutang yang syar'i, hutang yang syar'i itu maksudnya tidak dilarang oleh syariat maksud saya ya. Hutang yang, jangan sampai salah paham Bu, hutang yang tidak dilarang oleh syariat, dia mungkin untuk beli obat, dan kalau suaminya punya harta untuk membayar hutangnya, dia nggak mau bayarkan hutang, dosa itu ditimpakan kepada siapa? Si suaminya atau anak-anak keturunannya. Tapi kalau seandainya wanita yang berhutang ini tahu suaminya nggak mampu, tapi dia berhutang dengan gaya hidupnya lalu meninggal dunia, maka hutang itu bukan tanggungan suaminya, tanggungannya. Jika suaminya membayarkannya, itu sebagai bentuk amal soleh bagi suaminya, bukan kewajiban. Paham Bu? Ngerti ya? Karena ada orang yang berhutang itu bukan hal yang menjadi tanggungan suaminya. Suami sudah memberikan nafkah sekian, tapi karena gaya hidup si istrinya, dia suka membeli untuk berhutang. Fahim tuh? Pada saat seperti itu dia meninggal dunia, itu ditanggung sendiri. Jika suaminya mau membebaskan hutangnya, itu pahala bagi suaminya. Jika tidak ada dosa. Fahim tuh? Nah. Hubungannya pujian dengan penyakit. Penyakit ain itu penyakit karena sebab pandangan mata orang yang dengki. Nah, salah satunya penyebabnya karena orang ini terkenal. Mungkin A ini terkenal, suka dipuji oleh orang, lalu ada orang yang dengki. Nah, orang yang dengki kepada si A ini memandang dengan pandangan kedengkian. Maka orang yang dipandang ini bisa jatuh sakit, namanya penyakit ain. Jadi bukan orang yang memuji itu penyakit ain, maksudnya Bu ya? Bukan orang yang memuji menyebabkan penyakit ain, bukan. Tapi orang yang kalau terkenal banget, ada orang dengki, bisa-bisa dia terkena penyakit ain. Saya rasa sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.